Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di kesempatan di sini sudah siang ya, 9:30 ya. Kesempatan siang hari ini tentunya ini adalah Allah ya, izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tanpa Allah memberikan izin, tanpa Allah menunjukkan jalannya kepada kita, tentunya kita tidak ada berada di tengah-tengah majelis ilmu. Majelis ilmu ini tentunya majelis yang sangat mulia. Siapa yang tidak ingin ya mendapatkan jalan yang termudah, jalan menuju surga ya. Mungkin kita dikatakan ahli infak belum, kita dikatakan ahlul Quran, orang-orang yang hafal Quran dan selalu menjaganya siang, pagi, dan malam, juga mungkin OTW, insya Allah ya. Kita dikatakan ahli qiyamul lail, ahli tahajud, mungkin OTW juga belum, masih kadang-kadang gitu ya, sesuai dengan kondisi ya, kondisi kadang fisik kita yang lelah, letih sehingga tidak terbangun walaupun sudah ya menyalakan alarm ya, akan tapi kita bangun cuma untuk mematikan karena mungkin kondisi fisik kita, badan kita lelah banget seharian gitu ya, beraktivitas sehingga untuk bangun malam itu belum, sehingga kita belum dikatakan ketika masih ada kemalasan dalam bangun malam itu sebagai ahli tahajud gitu ya, ahli qiyamul lail dan sebagainya. Cuma Allah sudah memberikan jalan ya, kata ulama itu di sini banyak banget. Siapa yang tidak ingin masuk surga dengan jalan yang termudah? Ya, di sini tentunya menuntut ilmu adalah jalan cepat menuju surga. Jalan cepat menuju surga. Kenapa dikatakan jalan cepat menuju surga? Menuntut ilmu itu, ya kalau kita ingin masuk surga dengan cara paling cepat, cobalah kita terus berada dalam lingkaran thalabul ilmi. Karena apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Waman salaka tariqan falyatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman salaka tariqan falyaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apa kata Rasulullah? Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Makna Allah akan memudahkan jalan menuju surga ada 4 makna yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan masuk surga. Tentunya itu sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentunya menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Inilah yang perlu kita garis bawahi dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kepada surga. Sebagaimana para kata ulama, ya, kalau suatu ilmu itu diamalkan, maka tentunya pahalanya adalah kebaikan jariah daripada apa yang sudah diamalkan oleh orang yang berilmu tadi. Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, ilma ma lam ya'lam. Apa kata para ulama? Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, yang telah ia miliki, kata para ulama, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Dan juga sebagaimana kita ketahui juga para ulama mengatakan thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi caranya Allah ya memasukkan kita ke surga ya dengan cara ilmu, thalabul ilmi adalah kebaikan-kebaikan yang terus akan mengiringi pada kebaikan tersebut. Masya Allah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, cukup dengan 2 syarat, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Selagi belajar Al-Quran dan mengajarkan, dan kita terikat terus pada lingkaran halaqah Al-Quran, maka kebaikan yang akan terus ada pada diri kita, insya Allah. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kalau pahala kita belajar Al-Quran, setiap hurufnya adalah dihitung 1 huruf. Setiap hurufnya adalah 1 pahala.
kemudian dilipat gandakan dengan kebaikan setelahnya gitu ya. Dia mengatakan di dalam hadisnya dengan 10 kebaikan ya. Kalau sehari ketika kita halaqah Al-Qur'an, ketika kita tahsin ya, hurufnya terulang-ulang terus karena tidak kesempurnaan ketika kita membacanya, maka tinggal dihitung berapa kali kita mengulang dalam setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka tentunya kebaikan-kebaikan itu yang akan kita kumpulkan. Ini yang selalu memotivasi diri saya ya, kenapa terus berada di sini. Tentunya kita minta kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan nikmat istiqomah tidak. Allahumma rzuqnal istiqomah ya. Jadi ila akhiril hayah, sampai akhir kehidupan kita ya, yang namanya istiqomah itu tidak kemudian semangat di awal gitu ya, sampai akhir nafas kita ya. Makanya dikatakan bahwa akhir suatu amal kita itu ditentukan pada akhirnya. Jadi tujuan belum kita dikatakan sukses ya, kehidupan kita belum dikatakan sukses kalau kemudian kita belum terlihat di akhirnya ya. Itu sesungguhnya kesuksesan kita hidup di dunia ini. Innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal yang kita lakukan itu adalah dilihat pada finishnya, dilihat pada khawatimnya, dilihat pada akhir daripada apa yang sedang kita lakukan saat Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Apakah sedang berada di halaqah lingkaran Al-Qur'an, ataukah sedang menyetorkan bacaan, ataukah sedang menghafal Al-Qur'an, ataukah sedang menerima mengajarkan daripada Al-Qur'an, atau sedang thalabul ilmi, dan juga ataukah berada di tempat-tempat yang lain. Tentunya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan akhir hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Ada sebuah cerita dan ini nyata nih, ibu-ibu sekalian, untuk memotivasi kita. Seorang guru Al-Qur'an mengajar tahsin ya di lembaga milik teman kami gitu ya, di Jakarta, di Depok gitu ya. Yang beliau seorang guru ya biasa-biasa saja, seorang ustadzah, tetapi beliau kalau bercerita kepada ustadz ya, kepada teman-temannya ya, beliau ingin dimatikan oleh Allah kondisi lagi mengajarkan Al-Qur'an, lagi menerima hafalan, lagi mengajarkan tahsin tilawah Al-Qur'an. Dalam hari-harinya gitu ya, setelah merapikan semua urusan rumah tangga ya, tentunya taat kepada suami ya, dan lain sebagainya, mengantar anak sekolah dan sebagainya, kemudian beliau menuju markas gitu ya, rumah Quran, rumah tahsin gitu ya, untuk mengajarkan mungkin dari pagi, siang, sore ya berada di situ. Dalam hari-harinya terus seperti itu berinteraksi dengan Al-Qur'an tanpa lelah, tanpa mengeluh dan sebagainya. Dan terus ketika bercerita kepada temannya ingin dimatikan dalam kondisi sedang bersama Al-Qur'an gitu, dalam halaqah Al-Qur'an gitu. Dan juga tentunya cerita juga kepada teman-teman yang lain gitu, minta doakan dan sebagainya. Apa yang ia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau mengajarkan gitu ya. Seperti ini, ada meja, ada Al-Qur'an, ada buku prestasi, ada pulpen tentunya itu. Kemudian datang seorang murid untuk menyetorkan hafalannya, ya, disimak bacaannya dan sebagainya. Dalam saat itu beliau tertunduk di atas meja ya, konon ceritanya gitu ya, kurang lebih, dan kemudian beliau terjatuh dan meninggal. Ya belum sempat dilarikan ke rumah sakit nih, karena memang dikiranya murid mungkin pingsan atau sakit ya, lesuk dan sebagainya. Tapi kondisinya sudah tidak ada. Insya Allah beliau adalah husnul khotimah karena meninggalnya dalam kondisi sedang menerima hafalan setoran muridnya, yaitu dalam halaqah Al-Qur'an, yang mana di sekelilingnya adalah malaikat gitu ya, yang didengarkan adalah firman Allah, kalamullah, ya huruf-hurufnya adalah huruf Al-Qur'an. Nah, yang seperti itu tentunya adalah sebuah permintaan yang lama beliau minta, yang akhirnya Allah kabulkan dalam kondisi sedang halaqah tahsin, halaqah Al-Qur'an. Beliau mengajarkan dan juga menerima hafalan yang muridnya, ya, beliau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita semua ingin seperti beliau ya, dimatikan oleh Allah dalam kondisi sedang melingkar, sedang megang Al-Qur'an gitu ya. Di situ sedang baca dan sebagainya, kemudian Allah matikan, tentunya adalah kematian yang sungguh indah. Ya. Tidak mungkin sesuatu yang baik itu ujuk-ujuk datangnya gitu. Ujuk-ujuk itu tahu nggak, Bu? Ya, mendadak itu nggak mungkin kalau bukan daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama tadi, ya, bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan diikuti oleh kebaikan setelahnya. Jadi kita awali dulu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk jalan, ya, jalan jalan mempercepat diri kita gitu ya. Jalan pintas lah, jalan pintas untuk masuk surga itu kan banyak sekali. Ada yang jalannya masuk surga itu lewat puasa.
pintu mana? Ar-Rayyan. Ya mungkin dia harus berjuang, menahan lapar dan dahaga. Dia harus berlatih bagaimana tidak hanya menjalankan shaum wajib saja, akan tapi merutinkan shaum sunnah gitu ya, sebenarnya Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya kemudian mungkin Daud gitu ya, kemudian puasa sunnah bulan Muharram ya, kemudian puasa sunnah mungkin di hari Arafah gitu dan sebagainya. Rajin menjalankan puasa sehingga Allah mempercepat jalannya menuju surga lewat pintu Ar-Rayyan. Karena ahli siam, ahli som seperti itu. Lah kalau kita ingin ya dipercepat juga jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah jalannya, maka kita ambil jalan yang sekarang kita sedang nikmati, jalan yang sekarang Allah berikan hidayah kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Maka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itu kita pegang sampai akhir hidup kita. Ya, jadi ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita lewat majelis ilmu di dalam lingkaran tahsin halqa Al-Qur'an. Kenapa dikatakan anugerah terindah? Belum tentu ya anugerah terindah yang sekarang kita pegang, yang sekarang kita miliki, tentunya karena Allah mengizinkan, Allah memberikan kepada kita, ya diberikan oleh orang-orang saudara-saudara kita muslimah-muslimah yang ada di luar sana. Mungkin saudara-saudara kita muslimah-muslimah yang ada di luar sana yang belum bergabung dalam lingkaran halaqah Quran di tahsin yang kita pelajari sekarang ini ya, sampai benar-benar sampai titik bagaimana Allah menginginkan bahwa kita belajar Al-Quran itu sampai level haqqa tilawatih, yang mana insya Allah nanti malam akan disampaikan oleh Ustadz Saiful. Ya, kita bersemangat kembali nih, sebagaimana semangatnya para pejuang ya kemerdekaan tahun dulu gitu ya, sampai kemudian Indonesia merdeka bebas dari penjajahan dulu ya di tahun 45, tentunya itulah semangat kita yang harus kita tumbuhkan. Sebagaimana momen Muharram juga ya, 1443 Hijriah, tentunya kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota tercinta yaitu Makkahul Mukarramah untuk kemudian berhijrah ya ke Madinatul Munawwarah, ke Madinah. Tentunya itu sebuah perjalanan safar yang sangat berat, akan tetapi karena Allah yang memerintahkan. Kemudian kata Rasulullah, jika memang ini yang membuat Allah ridho, saya harus meninggalkan kota tercinta, maka saya rela ya, saya siap. Istilahnya sami'na wa ta'na. Apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulullah selalu taat, selalu mendengar dan langsung dikerjakan walaupun beratnya seperti apa ya. Jadi seperti itu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ini yang selalu ya mengiringi kita karena kita juga tentunya tahu bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardhah, wajib thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Tidak ada perbedaan umur, tidak ada perbedaan jenis kelamin, yang namanya muslim muslimah wajib menuntut ilmu. Dari mana batasnya, dari mana mulainya menuntut ilmu? Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, ilal lahdi minal mahdi. Jadi di situ dari alam rahim ya, begitu dilahirkan dari rahim ibunda, itu sudah punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian sampai ke liang lahat. Nah, baru ketika sudah masuk ke liang lahat, putuslah. Tinggal di situ nanti kita lihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalath," kata Rasulullah. Apabila ya Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam, yaitu manusia tentunya ya, kita semua ini meninggal, maka putus semua amalan. Ya sudah, tidak ada diperintahkan untuk menuntut ilmu lagi, sudah tidak ada diperintahkan untuk tahsin lagi, sudah tidak ada diperintahkan untuk mengabdi lagi kepada suami, sudah tidak ada diperintahkan untuk menghafal Al-Quran lagi, sudah tidak ada diperintahkan untuk taat dan patuh pada pimpinan, sudah putus semuanya. Sudah tidak ada aktivitas rumah tangga, sudah tidak ada ya disibukkan, ya dilelahkan, diremukkan dengan urusan-urusan dunia, sudah tidak ada. Karena sudah meninggal, sudah putus. Kecuali akan tetapi ada yang akan selalu hidup. Kecuali 3 kata Rasulullah. Yang pertama tentunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jangan kita minta sama Allah untuk memiliki anak yang pinter dan baik, jangan gitu ya.
Mintalah yang solih. Kalau solih itu insya Allah di dalamnya sudah cerdas, sudah pintar, sudah baik gitu ya. Iya, karena ukurannya adalah solih. Solih itu adalah anak yang selalu taat akan perintah Allah. Kalau sudah taat kepada perintah Allah dan Rasulullah, tentunya orang tua akan dihormati. Birrul walidain. Tentunya hubungan kepada manusia-manusia lain, kepada saudaranya, kepada tetangga, kepada teman, tentunya juga akan baik. Karena solih. Ya, solih, muslih gitu ya. Itu kata Rasulullah. Jadi bagaimana manfaat ketika kita memiliki anak-anak yang solih? Tanpa diminta dia akan memberikan. Tanpa kita suruh untuk mendoakan kita kelak kita meninggal, tentunya dia akan selalu mengirimkan pahala untuk kedua orang tuanya. Di antaranya berdoa. Selalu terus membaca Al-Quran. Yang mana pahala membaca Al-Qurannya minta sama Allah agar dikirimkan kepada kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Jadi ingat abah saya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya. Terus seperti itu gitu ya. Maka kadang ketika saya ikut halakoh-halakoh Al-Quran dengan orang-orang dari Timur Tengah, para masyayikh dan juga para syekh ya, beliau selalu mendoakan kalau selesai saya setoran ya, setoran hafalan atau setoran talaki bacaan, selalu beliau mendoakan mu'alimah gitu, syekh seperti itu. Jadi doanya ya, semoga ya Allah menambahkan ilmu, semoga Allah memberikan kamu pahala dan juga mengirimkan pahala atas bacaanmu kepada untuk kedua orang tuamu. Nah, Insya Allah. Kalau setiap hal aku didoakan seperti itu, tentunya ya semoga kita semua adalah menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Karena apa? Setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita belajar, gitu ya, selalu ingat, oh ya Allah, berikan pahala membaca Al-Quranku untuk kedua orang tuaku, untuk abahku, untuk umiku, untuk bundaku, untuk bapakku, untuk papaku, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk kedua orang tua. Tanpa orang tua sebelumnya meminta berpesan, kalau nanti aku meninggal jangan lupa ya, setiap membaca Al-Quran, ya kirimkan pahala bacaan Al-Quranmu untukku. Enggak minta. Akan tetapi karena posisi kita ya ingin menjadi posisi anak yang solih, ya tidak hanya untuk kebaikan dirinya, akan tetapi juga bisa memberikan manfaat pahala untuk kedua orang tuanya dengan cara mengirimkannya. Itu baru membaca Al-Quran. Kemudian anak yang soleh juga mampu untuk mengirimkan pahala jariah. Ketika infak, ya pembangunan masjid, misalnya pembangunan masjid Al-Haq, atau mungkin infak kepada lembaga-lembaga Al-Quran dan sebagainya, niatkan untuk almarhum. Walaupun sedikit, tapi itu terus gitu. Pahalanya terus jariah, mengalir kebaikan tersebut untuk dirinya yang mengeluarkan dan juga untuk kedua orang tuanya. Karena memang diniatkan untuk kedua orang tuanya. Tanpa sebelumnya ada pesan dari kedua orang tuanya sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal, tolong setiap infak niatkan untuk saya. Nggak ada yang minta orang tua seperti itu. Tapi karena didikan daripada kedua orang tuanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak-anak yang solih dan solihah, maka barokah daripada anak-anak yang solih dan solihah kebaikannya adalah mengalir untuk kedua orang tuanya. Illa bithalas, walutun solihun yad'olah. Nah, makanya penting nih. Semoga yang belum diberikan keturunan, semoga yang belum diberikan anak gitu ya, Allah segera memberikan keturunan dan anak. Karena itu harta yang luar biasa yang akan menjadi investasi jariah kita ketika memang memiliki anak-anak yang soleh. Yang kedua kata Rasulullah, illa bithalath idza matabnu adam, ya. Yang pertama tadi waladun sholih yad'ula, yang kedua ilman yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini nih. Tadi di awal kita sudah berdoa minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Gimana cara melihat ilmu yang bermanfaat? Ya saat kita tolabul ilmi, katakan dalam lingkaran tahsin tilawah Al-Quran. Kita berdoa, luruskan niat karena Allah, bukan karena ditakut-takutin oleh suami kalau nggak ngaji, nggak ikut tahsin, nggak ada uang jajan tiap bulan. Wah, masih ada yang seperti itu Ibu. Ya tiap bulan kalau nggak berangkat tahsin gitu ya, nggak ada uang baju gamis. Jangan karena takut seperti itu ya. Tinggalkan urusan dunia dulu. Jadi kalau akhirat kita dahulukan, dunia itu gampang akan nempel gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau dunia dikedepankan, ya dunia didahulukan, sulit banget untuk mencari akhirat. Ya, kecuali hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersama-sama nih, minta sama Allah dimudahkan jalannya untuk menuju surga dengan cara thalabul ilmi. Ya, dengan cara thalabul ilmi, yaitu selalu mendahulukan Allah, selalu mendahulukan akhirat di dalam jalan thalabul ilmi ini.
Pokoknya kalau sudah jadwalnya tahsin, mau rempongnya kayak apa, mau lelahnya kayak apa, mau berantakannya kayak apa, urusan rumah dan sebagainya, tinggalkan sebentar. Hanya untuk 2 jam. Mendekat sama Allah, fokus sama Allah, yaitu lewat kalamullah, Al-Quran, yang akan kita baca, yang akan kita belajar. Fokus aja di situ 2 jam. Setelah itu baru lanjutkan aktivitas dunianya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan gitu ya, yang artinya kalau disimpulkan seperti ini, dari barang siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan jalan mudah kehidupannya. Ya Allah akan ya jamin hidupnya gitu ya. Enggak kedengeran. Jangankan dia meminta secara khusyuk layaknya orang-orang beriman itu berdoa minta hajatnya ketika sholat gitu ya. Orang-orang yang menyibukkan dirinya beraktivitas dengan Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkan, ya seperti itu, maka Allah akan jamin hidupnya. Nggak minta aja akan Allah kasih, apalagi meminta khusus ya, bangun di tengah malam, mintanya sambil doa, zikir dalam kondisi bersih gitu ya, suci hatinya, jarang melakukan kemaksiatan dan sebagainya, dalam kondisi siam, puasa, dekat banget hubungannya dengan Allah orang-orang seperti itu. Sudah aktivitasnya hari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu bersama Al-Quran, dia belajar dan terus mengajarkan gitu ya, lupa untuk minta hajatnya gitu ya, lupa, tapi Allah jamin kehidupannya. Sebagaimana di dalam surat At-Tolak juga Allah menyebutkan gitu kan, orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari arah mana saja yang tidak diduga. Contoh, saat kita sakit, kalau kita rajin ya belajar Al-Quran, kita rajin thalabul ilmi, kita rajin dalam aktivitas Al-Quran gitu ya, menyibukkan diri dalam aktivitas Al-Quran, saat kita sakit maka Allah yang akan menjaga saat sakit kita. Ketika kita dalam kesusahan, Allah yang akan memudahkan kesusahan kita. Kita dalam terhempit ekonomi, kita dalam ya mungkin ya Allah memberikan masalah kepada kita, Allah jualah yang akan mempermudah segala urusan kita dan akan menyelesaikan masalah kita. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya itu lapang ya, seperti itu. Jadi itu ilmu yang bermanfaat, tentunya kita harus memaksakan diri kita ini. Lelah, payah, ya, kemudian malas, ya, letih, mengeluarkan biaya, ya. Ternyata di situ harus sabar. Ternyata masanya panjang, tidak hanya cukup dihitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Enggak, gitu ya, seumur hidup, ya. Ternyata biayanya mahal, ya. Setiap semester 4 bulan 400.000, belum beli bukunya, belum ongkos naik angkot yang menuju masjid, ya, menuju tempat lembaga Al-Quran dan sebagainya, dihitung ya, bolak-balik berapa, kemudian bekalnya dan sebagainya, mahal ilmu itu. Ada biaya, ada ongkos gitu ya. Sampai meninggal pun kita masih memiliki harus mengeluarkan biaya. Ada orang yang meninggal tidak mengeluarkan biaya? Ada. Beli kain kafannya, membayar orang yang memandikan, dan kemudian mengundang orang-orang untuk mendoakan, kita bayar semuanya, apalagi menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah jalan yang akan Allah mudahkan kita masuk surga lewat menuntut ilmu itu. Jadi sekali lagi ya Allah mahalnya belajar tahsin. Ingat, ketika kita mengeluarkan 1 rupiah, 2 rupiah, sampai sekian juta, yang mana digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sebenarnya untuk kita sebagai tabungan kelak di akhirat. Investasi kita di dunia ini yang mana akan kita buka ya, akan kita ambil di akhirat. Ya, lain ketika kita berinfak untuk lembaga-lembaga sosial yang notabene ya yang statusnya bukan untuk akhirat. Samanya mungkin ada, mohon maaf ya, konser nyanyi atau mungkin dangdut dan sebagainya, di situ minta sumbangan gitu ya. Walaupun kita ngasih banyak, tapi kalau di situ adalah kegiatan-kegiatan program yang orientasinya bukan akhirat, yaitu tentang dunia, kesenangan-kesenangan duniawi sementara, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Ya, bahkan mungkin bisa ya dicatat sebagai kita menunggu dalam kemaksiatan. Nah, untuk bilang jangan sampai. Akan tetapi ketika kita keluarkan harta kita keluarkan uang kita untuk bayar SPP di lembaga Al-Quran, bukan untuk gurunya sebenarnya, akan tetapi bagaimana menjaga keberlangsungan lembaga tersebut agar terus tetap bisa berjalan dalam hal belajar dan mengajarkan.
Sebenarnya guru-gurunya tidak mau dibayar. Sebenarnya para masyayikh itu tidak mau dibayar. Akan tetapi hormat kita, ta'zim kita, cara memuliakan kita terhadap guru kita adalah dengan cara bagaimana menjamin kehidupannya. Makanya kita kasih hadiah setiap bulannya. Walaupun Allah sudah menjamin, tapi caranya Allah menjamin kehidupan orang-orang yang memiliki ilmu, para ustadz, para syekh gitu ya, itu lewat kita sebagai muridnya. Maka kita muliakan guru kita. Ya, itu bagian daripada adab kita sebagai murid. Maka kita sedang bicara tentang infak SPP-nya, infak SPP yang kita keluarkan tiap bulan. Jangan berpikiran mahalnya dan sebagainya. Kita beli baju gamis, ada yang mampu harga 1 juta. Ada dari kita yang beli jilbab mampu harga 400.000 hanya jilbab. Ada yang mampu dari kita beli tas bermerek harga sampai 700.000. Ada dari kita yang mampu untuk beli sandal, ya, beli pulpen, beli kacamata, pernak-pernik hiasan yang ada pada diri seorang wanita, seorang muslimah, itu bahkan harganya mahal. Itu sekali beli. Kalau ini ilmu 400.000 dalam 1 semester, yang itu jarinya akan kita bawa sampai akhir kita mati. Akan terus ya diingat oleh para ustadzah yang mengajarkan. Masya Allah, ibu ini ya, kalau bayar SPP rajin gitu ya, nggak pernah telat gitu ya. Semoga Allah mudahkan rezekinya ibu. Malah tambah doa. Itulah kebaikan yang tadi dikatakan oleh para ulama, bahwa kebaikan itu akan diiringi oleh kebaikan selanjutnya. Maka jangan pernah sungkan untuk melakukan kebaikan. Sudahlah beramal saja gitu ya. Oke, itu tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu bermanfaat itu, Masya Allah gitu ya. Untuk dirinya itu baik, untuk orang lain juga baik gitu ya. Dan terus setiap kebaikan akan diiringi dengan kebaikan selanjutnya. Apalagi mendapatkan ilmu yang barokah. Bagaimana caranya Ustazah agar kita mendapatkan ilmu yang barokah? Oke, milikilah adab-adab di dalam thalabul ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya ya, ala la tanalul ilma illa bisfatin, bahwa panduan ya para santri, para pembelajar, para thalabul ilmi, para pencari ilmu itu harus memiliki adab ya. Gimana adab thalabul ilmi? Hormati guru, muliakan guru. Pada suatu kisah di zaman sahabat kan ada gitu, para tabi'in juga sudah mencontohkan. Bukan memuliakan guru itu dengan cara nunduk-nunduk di depannya, jalannya ngengsot di depannya, bukan. Muliakan dengan cara ketika guru kita, ustadz, ustadzah kita menyampaikan ilmu, sedang membacakan ayat Al-Quran, perhatikan. Perhatikan. Okay. Bersihkan hati kita, tundukkan hati kita, bukan ngantok gitu ya. Artinya kita merendah. Walaupun kita tahu bahwa ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut itu sudah saya dapatkan dulu ketika di bangku kelas ini. Sudah saya dapatkan dulu ketika saya di pesantren. Tapi adab saat kita thalabul ilmi, maka kita merendah. Seakan-akan memang kita baru tahu ilmu tersebut. Sehingga yang ada adalah pasrah, hati dibuka, telinga mendengarkan, hati menerima, gitu. Penuh tawadhu, kerendahan hati. Itulah adabnya. Karena memang banyak nih akhwat muslimah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini sering terjadi di lapangan. Misalnya belajar tahsin gitu ya. Ya Allah, setelah dites, masa saya ditempatkan di asasi 2? Saya loh sudah belajar dari kecil, bapak saya itu pengajar Al-Quran, bapak saya itu ngajar di musola, pembesar masjid, imam masjid gitu ya. Masa kemudian ikut tahsin metode Al-Haq, setelah dites kok bacanya asasi 2? Salah kali gurunya gitu ya. Itu baru satu alasan. Masa sih? Enggak mau saya lo pinginnya langsung membaca Al-Quran. Saya lo sudah lancar bacakan. Mendaftar di Al-Haq saya ingin menghafal Al-Quran. Bukan ditempatkan di asasi 2 setelah dilihat bukunya. Nah, isinya huruf hijaiyah. Hanya belajar 2 kata, 3 kata. Akhirnya mundur. Tanpa bertanya terlebih dahulu, tanpa mencari tahu, akhirnya mundur nggak jadi belajar. Hati-hati ibu-ibu sekalian, akhwat muslimah semuanya, termasuk saya juga, kalau ada nilai-nilai titik-titik itu dalam hati kita, hati-hati. Setan bisa masuk ke dalam hati kita dengan mengatakan diri kita adalah seorang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain.
Iya, kenapa diletakkan di asasi 2? Sekali lagi saya sudah belajar dari kecil. Bapak saya punya pondok gitu ya. Nah, memang setelah dilihat ternyata bacaannya lancar, cepat, tapi cepatnya seperti kereta ekspres gitu ya. Pokoknya tanpa dengung, ya, matnya di 2 harokatkan semua. Tasydid gunna, idgham bi gunna tidak dipakai gitu ya. Ikhfa juga tidak pakai tingkatan gunna. Pokoknya nggak pakai ikhfa, pokoknya idhar terus lancar, terus nggak pakai sifatul huruf, ya hanya makhraj ada yang dikedepankan seperti itu. Ya, akhirnya kan ditempatkan di asasi 2 karena hanya sekedar baca lancar tapi tanpa aturan. Dia nggak sadar, ya seperti itu. Makanya ya, agar mendapatkan ilmu yang barokah, ya, buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran. Ya, jangan ditutup apalagi dikotori dengan hal-hal yang bisa merusak, bisa terhalang untuk mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah hormati guru. Ya, adab para pencinta ilmu, ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tujuan hasil akhir sesuai dengan niat kita di awal. Niat belajar tahsin tilawah Al-Qur'an untuk apa? Kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil mungkin. Dan tartilkanlah bacaan Al-Quranmu dengan setartil mungkin. Ini adalah sebuah penekanan, penegasan yang mana Allah ya mewajibkan kita semua agar membaca Al-Quran itu dengan setartil mungkin sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Harus seperti beliau, mendekati bagaimana bacaan Rasulullah SAW, tentunya lewat murid terus yang akhirnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya murid, para sahabat, sebagaimana sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian ada Hudzaifah, kemudian ada siapa lagi? Mu'adz bin Jabal, dan juga sahabat-sahabat yang lain, kemudian diikuti oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian diikuti oleh para sahabat, terus sampai kepada Ustadz kita di metode Al-Haq, ya, kemudian yang mengajarkan kita Ustadzah siapa, itulah insya Allah ilmu kita, bacaan kita bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hormati guru, bersikap tawadhu, bersihkan hati kita, niatkan karena Allah, ya, hormati apa yang dikatakan, takdim penuh, ya, rendah diri, memuliakan guru kita, siapapun yang ada di depan kita, kalau beliau menyampaikan kebaikan itu adalah guru kita. Siapapun di depan kita, kalau beliau mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita suruh bertakwa kepada Allah, itu adalah guru kita. Bukan siapa yang duluan umurnya, bukan siapa yang duluan mencari ilmunya, mendapatkan ilmu tersebut. Beda gitu ya. Orang yang duluan belajar, ya, tapi dia tidak diamalkan. Duluan belajar, tapi dia jauh dari Allah. Dengan orang yang baru belajar, tapi dia semakin dekat kepada Allah, kemuliaan lebih kepada orang yang baru belajar, orang yang baru mengerti, tapi dia semakin dekat kepada Allah. Karena hakikat thalabul ilmi adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan ya bahwa orang-orang yang berilmu itu ya diperumpamakan itu bagaikan rembulan di antara langit-langit, di antara bintang-bintang yang ada di langit. Itu keutamaan orang yang berilmu. Jadi saking mulianya orang yang menuntut ilmu, ya, diibaratkan bagaikan rembulan. Rembulan itu kan satu gitu ya di langit itu. Tapi cahayanya bisa menyinari seluruh, membuat cahaya menerangkan seluruh muka bumi di malam hari. Daripada bintang yang banyak sekali di langit ya, jumlahnya jutaan mungkin, tapi tidak bisa memberikan cahaya yang terang seterang cahayanya rembulan. Maka itulah posisi kita diibaratkan sebagai rembulan. Mau jadi rembulan atau bintang, kedua-duanya bagus, keduanya indah, tapi manfaatnya lebih banyak ada pada rembulan. Maka posisi rembulan itu adalah bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian adab yang selanjutnya setelah kita niat memuliakan guru, waktunya panjang, ya, tulis zaman, waktunya panjang karena memang harus sampai ketika kita meninggal baru putus kewajiban mencari ilmu gitu ya. Dari
kita lahir dari rahim ibunda kita, itu sudah kewajiban mencari ilmu, tentunya ilmunya ya bertahap sebagaimana perkembangan umur bayi gitu ya. Bayi baru lahir ya, belajarnya apa? Itu ilmu gitu ya. Bayi umur 6 bulan, lagi tahapnya fase apa? Itu ilmu gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan wahyu yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq. Yang pertama berbunyi, Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut namamu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu kan di situ disebutkan dengan kolam gitu ya. Jadi Iqra, bacalah. Bacalah apa? Di sini adalah mengandung Iqra, membaca alam sekitar. Allah yang menciptakanmu. Karena dengan ilmu maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita akan semakin tunduk patuh atas perintah Allah. Kita akan semakin tahu siapa sesungguhnya yang menciptakan kita. Itu makanya sebelum kita tunduk patuh kepada Allah, kita belajar dulu nih adab kita ketika kita dalam thalabul ilmi, dalam majelis ilmu, kita rendahkan diri, ya kita rendahkan diri. Ya siapapun yang menyampaikan, siapapun yang mengajarkan tahsin di depan kita, ya mungkin backgroundnya dia baru belajar gitu ya, bukan dari kalangan pesantren, belum pernah mondok. Nah ternyata yang diajar tahsin itu adalah santri gitu ya, lulusan pondok mana atau pernah hafal Quran dan sebagainya. Tapi karena ketika di placement test, ya ternyata kategori soal-soal yang dibaca oleh peserta tersebut, oleh santri tersebut dimasukkan dalam level yang jadi katakan, ya sudah, memang seperti itu gitu ya. Pasti ada nilai tambahan ketika hatinya terbuka untuk belajar. Gitu. Kemudian dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan nyata yang menuju surga tadi ya, yang mana ya sesuatu yang terbentang di atas neraka itu kan lebar banget, bahkan jalannya sirat ketika kita mau masuk surga itu kan harus ngelewatin jalan dulu. Bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, menuntut ilmu, itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya mungkin orang-orang yang tidak belajar ilmu akhirat gitu ya, tidak tolabul ilmi ketika di dunianya hanya mengurusin dunia saja, mungkin as-siratnya itu dia akan sering terjatuh. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh ke dalam neraka, dibangun lagi, diangkatkan, naik ke sirat, jembatan yang menuju surga itu jangan lagi. Nah, kalau kita insya Allah ya selalu tolabul ilmi maka akan dimudahkan. Dijaga oleh Allah, dimudahkan jalannya ya melewati jembatan tersebut ya. Allahumma rzuqna ya. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita ya melewati sirat dengan Allah mudahkan sampai masuk ke dalam surganya. Oke. Jadi itu di dalam adab taklim ta'alim ya, selain sabar ya, sabar memiliki guru yang mungkin mohon maaf gitu ya, tidak seideal apa yang kita inginkan. Sabar yang memiliki guru yang kadang tidak sesuai harapan yang kita inginkan, tapi pasti yakin ya ada kebaikan yang dimiliki oleh guru kita di atas kebaikan yang lainnya. Pasti itu. Kalau kita menerima, kalau kita legowo, kalau kita ikhlas, kalau hati kita buka dalam thalabul ilmi, kalau kita rendahkan di depan guru kita agar mendapatkan ilmu yang barokah. Selanjutnya tentunya jangan sekali-kali membicarakan aib guru kita di depan orang lain. Ya, walaupun nyatanya memang guru kita itu tidak sempurna, memiliki aib, tapi tutupin agar Allah memberikan barokah kepada kita ya lewat guru kita itu. Ya. Makanya kan dikatakan guru itu apa? Guru jasanya tiada tara ya, tanpa tanda jasa gitu ya. Karena memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Sekali lagi mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tapi akan Allah hadirkan sesuatu kebaikan yang lain lewat guru kita. Nah, kalau kita memiliki guru tahsin yang mengajarkan kita setiap huruf alif sampai ya dengan benar, dengan tartil gitu ya, itu pahalanya luar biasa ya. Kita akan selalu teringat gitu ya. Oh, Ustadzah A waktu mengajar saya di level asas 1 luar biasa sabarnya. Masya Allah. Ustadzah B saat mengajar saya di level 2, Masya Allah rajinnya gitu. Sabar banget. Jarang gentak walaupun saya sudah dibacakan sampai 4 kali tapi saya nggak bisa-bisa gitu ya. Nggak bisa-bisa, selalu mengikutinya masih salah. Tapi Masya Allah ya, Ustadzah B ini luar biasa gitu ya.
sabar mengingatkan ya, besok ada tahsin ibu-ibu, jangan lupa ya, semoga dimudahkan untuk bisa hadir di tahsin. Seperti biasa pakai ID Zoom gitu ya, jam sekian gitu. Saya beri keringanan yang lagi ada banyak urusan, buka aja Zoom-nya, didengarkan, pokoknya diberi keringanan-keringanan. Kalau kita sabar menerima semua rintangan-rintangan rasa lelah, ya kemudian cobaan-cobaan kerikil-kerikil di dalam talabul ilmi, ya insya Allah ya kesuksesan itu akan ada pada diri kita semua. Biaya tadi sudah disampaikan, kesabaran, masanya panjang, ya. Kemudian hormati guru, tutup aib guru, ya bertawaduklah, merendah diri, hadirkan hati, buka hati, niat karena Allah, insya Allah ya jalan menuju surga itu semakin dekat kepada kita. Sebaliknya ya, ketika belajar gerundel, tahu gerundel nggak? Gerundel itu bahasa Jawa yang artinya itu hatinya itu selalu berkeluh kesah gitu ya. Tahsin cuma gitu aja nah, ya cuma dapat giliran setengah halaman, nunggunya lama, dengerin teman-teman yang nggak bisa. Saya udah bisa, kenapa ditempatkan di sini gitu ya. Terus isinya apa tadi ya? Apa tadi Mbak? Gersulah itu komentar-komentar gitu ya, mengomentari setiap apa yang ada di depannya gitu ya. Kemudian belajar pakai Zoom, nggak afdol gitu ya. Belajar Al-Quran itu baiknya memang disuruh kita tatap muka gitu ya. Tapi karena kondisinya seperti ini, kita ikutin bagian daripada taat kepada pemerintah, ya Bismillah, ya ikhtiar kita dari wabah virus ini ya diusahakan kita tidak sering bertemu ya di kerumunan banyak orang karena kita nggak ngerti. Nah, virus ini kan memang nggak nampak ya, jadi kita Bismillah ikhtiar. Jangan kemudian dikomentarin secara dalam gitu ya. Nggak mau ngaji lah sudah kalau belajarnya masih online gitu ya. Iya, kurang sabar gitu ya, kurang sabar. Sehingga orang yang bersabar insya Allah akan mengakhiri dengan keindahan. Kemudian ya keutamaan menuntut ilmu yang lain setelah adabnya kita miliki tentunya ya. Setelah kemudian Allah memberikan jalan kemudahan kita menuju surga dan juga sebagai amal jariah kita kelak di akhirat karena yuntafa'u bi. Yang ketiga kata Rasulullah, jika kita meninggal semua putus kecuali 3 amalan. Setelah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah tentunya kita akan melatih memaksakan diri kita. Harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, harta-harta yang Allah berikan kepada kita sementara ini di dunia dikemanakan. Itu juga penting yang akan menjadi jariyah kalau kita meninggal. Selain ilmu yang bermanfaat, kita memiliki anak soleh yang selalu mendoakan untuk kedua orang tuanya, kebaikan kedua orang tuanya, maka kita mulai berinfak lewat tadi ya. SPP itu bagian daripada sedekah jariyah. Kalau kemudian lembaga Al-Quran tersebut terus hidup sampai kita meninggal dan terus masih ada dilanjutkan oleh anak cucu keturunan kita, maka kita mendapatkan jariyah. Apalagi masjid yang kita bangun ya, ikut infak di dalamnya dan masjid terus hidup ya sampai sekian kurun waktunya ya, kita juga insya Allah akan selalu mendapatkan jariyah daripada sedekah kita gitu ya. Nah, sedekah jariyah ini ya disebutkan ada harta dan juga ada sedekah jariyah kebaikan yang lainnya. Kalau memang itu kebaikan terus mengalir, terus berjalan ya, maka yang memberikan kebaikan tersebut juga akan dikirimi kebaikannya pula selama orang tersebut melakukan kebaikan. Apalagi infak yang nyata itu berupa bangunan masjid, rumah Quran, dan lembaga-lembaga Al-Quran yang lainnya. Apalagi di dalamnya dibacakan Al-Quran satu santri, ya sekian huruf, sekian juz, setiap surat gitu ya. Kemudian ternyata di situ ada ratusan santri, ribuan santri, Masya Allah, nggak terbayang. Jariyah yang diberikan kepada yang sudah menginfakkan hartanya, orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah putus. Kemudian ya manfaat thalabul ilmi selanjutnya diingatkan ya Ustaz, kalau waktunya sudah habis akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya kehidupan yang akan menerangi hidup ya, yang akan menerangi hidup
si pemilik ilmu tersebut yang belajar tentunya gitu ya. Al ilmu nurun ya, wal jahil dholam gitu ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi si yang belajar, dan al jahl bodoh itu adalah kedzaliman, bodoh gitu ya. Bodoh itu ya isinya ya dia akan, orang yang tidak berilmu kan biasanya dia melakukan sesuatu yang banyak kesalahan, tidak ada kebaikannya gitu ya. Tidak punya ilmunya, apalagi bodoh dalam hal akhirat ya. Hidupnya itu selalu sempit gitu ya. Karena tidak memiliki cahaya gitu ya. Makanya penting sekali, dan alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita selalu berada dalam halqah belajar dan mengajarkan. Yang mana itu adalah kata Rasulullah SAW, menjadi insan yang terbaik selama kita selalu terikat dalam proses belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang dia beriman kepada Allah tapi tidak berilmu. Tentunya lebih tinggi orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia memiliki ilmu. Makanya penting sekali gitu ya, thalabul ilmi ini jangan sampai putus ya, sampai level tajwidi saja, jangan sampai putus gitu ya, sampai apa ya, hafal di juz 30 saja, 29 saja, enggak. Kalau mungkin identitas kita belakangnya mohon maaf ada SE, ada doktor ya, ada LCMA ya, ada mungkin depannya juga ada haji, ada embel-embel dokter ya, profesor dan sebagainya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu finish daripada perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Akan tetapi bagaimana terus meningkatkan kualitas keimanan kita, bagaimana terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT lewat ilmu yang kita dapatkan. Semakin takut atau bahkan semakin ingkar, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Mulk ayat 10, kata Allah, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini berkaitan dengan ilmu juga. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Harusnya seperti itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Di dalam surat orang yang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah SWT. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kemudian orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Oke, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jalan cerita kesuksesan bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu adalah kebahagiaan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, ya, menginginkan dunia ini digenggam di tangannya, maka dia harus berilmu. Ya mungkin kalau kita lihat sementara ini orang-orang yang sukses hartanya, ya kebanyakan secara fisik, secara mata kita melihat adalah dokter, gitu ya. Begitu buka klinik, praktek, masya Allah ya, karena memang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan saat dia studi, saat dia belajar. Mungkin itu sehingga wajar kalau kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk mengirimkan anak cucu keturunannya kepada fakultas kedokteran, sampai ngantrinya ribuan, padahal biaya masuknya juga jutaan gitu ya, ratusan. Nggak apa-apa karena memang terpandang oleh dunia saat itu dia akan kembali gitu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus belajar ilmu kedokteran gitu ya. Mungkin juga ada yang memilih kamu harus menjadi seorang insinyur apa ya, kemudian sarjana teknik yang mungkin menguasai ilmu tentang keminyakan, perbumian dan sebagainya. Nah, itu mungkin langka atau mungkin ilmu-ilmu yang mungkin langka dan itu
di dunia itu nampak ya secara harta dia akan benar-benar dikatakan sukses. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka dia harus berilmu. Ilmunya seperti itu, ilmu dunia. Kemudian man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus berilmu. Tentunya ilmu akhirat ya, ilmu akhirat, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Muhammad Rasulullah, bagaimana kita mengenal Al-Qur'an, dan terus tentunya kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dengan apa yang Allah hadirkan ilmu di tengah kita, yaitu ilmu tentang akhirat. Pertama dengan Iqra, membaca, sabar panjang waktunya gitu ya, pakai biaya lagi, harus tunduk patuh ya, beradab kepada guru saat dalam majelis ya, mendoakan guru, menggodakan teman gitu ya, ikhlas niat karena Allah, dari level asasi 1, asasi 2, tamhidi, terus setiap level dia lewati, setiap level dia jalani gitu. Sabar, istiqomah sampai akhir kepada tajwid dan menghafal Al-Qur'an gitu ya. Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah ya, Allah berikan kesuksesan sampai lafal ya, sampai lafaz lisannya itu mampu mentartilkan bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kemudian Allah berikan ketambahan keimanan. Allah zidkan, Allah tambahkan kemudian rasa takutnya kepada Allah. Allah tambahkan amalan kebaikan. Karena apa? Masya Allah. Kesabaran, keikhlasan gitu ya. Terus kegigihan, kesungguhan ya, terus semua ya pernah dilewatinya. Man aradal akhir fa'alaihi bil ilmi. Dan kemudian dilanjutkan wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia tentunya didapat, akhirat terlebih juga didapat, maka juga harus berilmu. Keduanya harus maju. Tapi tentunya sikap kita sebagai seorang yang solihah, sebagai seorang muslimah yang benar-benar ingin mengabdikan diri kita kepada Allah, ya, terus menjadi pembelajar yang baik gitu ya. Tentunya kita menginginkan duanya dengan menerapkan akhirat harus kita dahulukan, kemudian baru dunia. Karena kalau akhirat kita dahulukan, insya Allah dunia gampang akan mengikutinya. Jadi diibaratkan dunia kita genggam di tangan, kemudian hati, kemudian akhirat ada di hati kita. Dunia kita genggam di tangan, akhirat ada di hati kita. Jangan kemudian dunia di hati, kemudian akhirat di tangan, jangan ya. Ya di tangan itu kan sifatnya sementara saja, makanya digenggam di tangan itu dunia, karena dunia ini akan selesai, masanya sebentar saja, perjalanan ini singkat saja gitu ya. Perjalanan di dunia ini singkat benar gitu ya, benar-benar singkat ya, cepat berlalu gitu ya. Akan tetapi akhirat adalah hakiki, abadan, selama-lamanya. Maka kehidupan hakiki harus ada selalu di hati. Makanya Allah tempatkan kita ya di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Illa liya'budun. Okay. Dan tentunya kita senantiasa berdoa ya agar diberikan ilmu yang manfaat, karena ilmu kalau tidak manfaat itu ya, ada pepatah mengatakan ya, ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan pohon yang tidak berbuah gitu ya. Jadi jangan sampai ya ada pohon rindang besar ya tapi tidak memberikan manfaat yang lebih banyak kepada penduduk bumi yang ada di sekitar buah tersebut ya, eman-eman gitu ya. Begitupun dengan kita, sedikit tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan tentunya kepada diri kita agar semakin takut kepada Allah, maka itu lebih utama daripada banyak, akan tapi membuat ya pribadi yang memiliki ilmu tersebut menjadi ingkar atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu Ustazah. Saya kembalikan kepada MC, mungkin nanti akan ada sharing dari teman-teman semua ya, biar saya juga bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Syukran. Monggo. Masyaallah ya, barakallahu fikum. Jazakillah khair, Ustazah Nur Fasihah. Masukannya ya banyak sekali ilmu. Ketika Ustazah Nur Fasihah menyampaikan kemuliaan ilmu, justru semakin banyak ilmu yang insya Allah bisa kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Ustazah Nur Fasihah menarik nafas dulu, melonggarkan. Ini relax dulu, kita sesi foto dulu ya Ustazah. Oke, boleh silakan Umat Villa yang masih off kamera bisa di-on-kan, dibuka kameranya. Insya Allah akan difoto oleh fotografer kita.
Siap Ustazah? Ustazah Iin yang foto ya? Ya, saya yang foto insya Allah. Oke, silakan beri arahan aja ya Ustazah ya. Baik, di sheet pertama ya. Silahkan dibuka yang belum dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Kemudian di sheet kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sheet terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, insya Allah cukup. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustazah Iin. Ya insya Allah ini bukan hanya semata-mata menjadi dokumentasi ya, tapi insya Allah wajah-wajah ini bisa kita ingat nanti kalau kita ada di surga ya Ustazah Nur Fasihah, sebut nama kami ya Ustazah. Baik, kita buka sesi. Oh ya, sebelum ke sesi tanya jawab ini ada arahan dari panitia untuk mengisi presensi. Ya, linknya sudah di-share di room chat ya, di chat room. Apa? Bisa bahasa Inggris yang benar yang mana tuh room chat atau chat room. Boleh diisi di situ silakan. Dan dibuka juga sesi tanya jawab 3 pertanyaan dahulu, boleh di chat di room chat atau melambaikan tangan di sini ya bertanya langsung dengan Ustazah Nur Fasihah. Silakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Atau langsung suaranya di saya Ustazah gitu ya, boleh. Silakan. Pertanyaan boleh dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nur Fasihah, boleh mengeluarkan unek-unek ya Ustazah ya. Boleh, tafadhol silahkan. Boleh. Berbagi, sharing juga boleh Ibu, monggo. Ya, Tidak harus dari berbagi. saya ya. Saya juga menerima dari ibu-ibu sekalian yang lebih dulu mungkin ya, punya banyak pengalaman dalam ilmu. Ya Allah. Oke, silakan. Oke, jadi sambil menunggu pertanyaan yang mungkin masih direnungkan ya Ustazah Nur Fasihah. Kita mau menyusun bisa kalimatnya panjang ya. Curhat. Ya, nggak apa-apa masih ditunggu. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dari yang Ustazah Nur Fasihah sampaikan tadi ya bahwa ternyata bagaimana urgensi untuk menuntut ilmu itu ya paling tidak kita harus mengetahui sebagai motivasi ya. Ternyata ada 4 urgensinya tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama Allah memudahkan jalan menuju surga, ya. Kemudian menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Kemudian yang ketiga akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang keempat akan mengangkat derajat tentunya ya. Oke, nah itu tadi makna dari atau urgensi ya dari menuntut ilmu yang sudah disampaikan tadi. Mungkin yang belum dicatat nanti bisa minta contekan sama saya atau sama Ustazah yang ada di sini. Baik, ayo masih dibuka sesi pertanyaan nih, jangan malu-malu. Silakan ditanyakan. Adakah di antara kita yang sudah benar-benar lelah, letih, payah, jatuh bangun dalam menuntut ilmu, dalam belajar tasin, sudah sampai segitu perjuangan kita? Lelahnya lelah banget. Lelahnya lelah banget aja gitu ya Ustazah. Sekarang nah. Kita tengok saudara-saudara kita ya, hanya ingin mendapatkan sebuah ilmu dari ulama, dia harus ngengsot karena tidak memiliki kaki. Kita belum segitunya. Ya, harus menempuh jalan yang naik gunung karena rumah gurunya
di kota gitu ya, samanya di jalan raya, sementara yang mau menuntut ilmu rumahnya di hutan, atau sebaliknya, yang punya ilmu rumahnya di tengah hutan, yang mau belajar di kota, jadi harus masuk ya lewat jalan jembatan ya, tanah berlumpur dan sebagainya, demi mendapatkan satu hikmah ilmu dan sebagainya. Kita ingat kisah Nabi Khidir, ngikuti Nabi siapa yang diikuti oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan gitu ya, rela gitu kan, melakukan perjalanan jauh, jalan kaki, sehingga setiap tempat nggak boleh komentar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir nggak boleh dikomentarin, ikutin aja ya. Capek nggak seperti itu, tapi karena ketaatannya kepada Allah ya, dan juga ketaatannya kepada orang yang dianggap lebih berilmu di depannya, dengan sabar, tawadhu, berhasil gitu ya, mendapatkan hikmah di balik itu semua ya. Artinya lelah-lelah kita, payah-payah kita, rempong-rempong kita dengan berbagai macam pernak-pernik di dalam thalabul ilmi, itu belum seberapanya gitu ya, perjuangan para orang-orang dahulu. Makanya mereka semua sukses gitu ya, dikatakan para ulama, al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Lah kalau kita ingin menjadi pewaris para ulama, ya harus kita mau merasakan lelahnya dalam mencari ilmu. Sudah lelah Ibu? Jangan katakan Ibu iya. sudah lelah. Kita Nah, belum. akhirnya Ustazah Kita masih Nurfasia nyaman. bertanya. Posisi kita masih nyaman, baik para ustadzahnya maupun kita sebagai santrinya masih nyaman senyaman-nyamannya. Ya, belajar pakai Zoom, HP-nya malah bisa beli HP yang lebih mahal agar bisa connect terus ya, aplikasinya bisa lengkap gitu ya. Nggak mau hanya HP yang jadul. Allah mampukan kan? Artinya kenyamanan kita masih terus ada. Ya, kemudian nggak boleh keluar, ternyata di rumah malah lebih nyaman. Bisa di kamar ya, duduk di tempat yang empuk. Kalau di masjid kan keras ya lantainya ya. Di rumah bisa pakai sofa, tambah bersandar pakai bantal, di kasur lagi empuk gitu ya, ber-AC. Ternyata sambil ngemil juga ya, sambil minum ya teh panas. Nyaman nggak? Zaman dulu nggak ada kayak gitu. Ya, jadi artinya kelelahan kita itu belum ada lah ya. Mungkin kalau kita mengatakan, ya Allah lelahnya belajar tahsin masih ditamhidi terus nggak naik-naik. Seberapa jauh perjuangan kita di dalam menuntut ilmu surga, dalam menuntut ilmu yang akan mempermudah jalan kita menuju surga Allah. Belum apa-apa. Jadi benar-benar harus kita pecut lagi diri kita ini ya, agar lebih bersemangat gitu ya. Pokoknya tidak ada kata, tidak ada halangan, tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa stop belajar sampai sini, ya kamu sudah sibuk banget, sudah lelah, kamu ngurusin rumah dan sebagainya, itu juga mendapatkan pahala kok, ya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Apalagi tentang ilmu akhirat, ilmu yang akan mendekatkan kita semakin takut kepada Allah adalah ilmu Al-Quran. Tahapannya ya kita belajar dulu dengan cara membaca. Membacanya belum tartil, membacanya belum lancar, bagaimana kita akan paham maknanya, bagaimana kita akan merasakan lezatnya membaca Al-Quran sampai tingkat untuk mampu mentadaburinya, membacanya juga belum tartil. Lah bagaimana agar menuju bacaan kita tartil? Bertahap. Makanya cocok nih level-level ini kita ikutin terus. Ada orang yang baru di level asasi, mampu nggak untuk memahami ayat-ayat Allah? Mampu nggak untuk merasakan lezatnya membaca Al-Quran? Masih asasi loh ya. Bacanya masih terbata-bata, nafasnya masih terpatah-patah, terputus-putus, belum bisa. Orang yang mampu merasakan lezatnya, nikmatnya membaca Al-Quran dengan tartil kalau dia sudah berada di posisi tajwidi minimal. Sehingga dengan selesai tajwidi, dia tertarik ingin menghafalkan ayat-ayat Allah. Lewat juz 30. Nggak puas, tertarik dengan juz 29. Ternyata nggak puas, ingin tahu artinya. Menambah belajar membaca artinya, tarjim. Nggak puas. Akhirnya terus belajar ikut tafsir. Itu yang dinamakan oleh para ulama hasanah, sebelahnya adalah hasanah. Hasanah ya diiringi dengan dan ditambahkannya ilmu adalah itu tadi, kebaikan-kebaikan bertambahnya ilmu yang mengantarkan kita takut kepada Allah. Nggak puas. Ya. Jadi ya Allah, ternyata selama ini saya belum mampu ini ya mempraktekkan satu ayat pun dari firman Allah. Baru level membaca dengan tartil, baru level percaya dan yakin terhadap firman Allah. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari belum dipraktekkan. Makanya itu kan bertahap, nggak bisa langsung orang itu
bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya, nggak bisa tanpa ada proses. Makanya Iqra, bacalah posisi kita ada di mana nih. Ya, seperti itu. Oke, tapi terus, jangan putus, karena memang perintahnya adalah sampai kita meninggal. Baru putus, tidak ada perintah apapun lagi untuk kita kalau kita sudah meninggal. Oke, seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjutkan. Kalau nggak ada, ya ditutup Ustazah. Oh gitu ya Ustazah. Iya. Itu ada Oke. yang ini raise hand sepertinya Ustazah Indri. Ada Oh Ibu iya, Rat- Afwan. Ada juga Karena di ini chat, nggak Ustazah. kelihatan. Langsung dibuka aja mic-nya nggak apa-apa, Oke, disebutkan monggo. namanya. Kita forum Oh, akhwat. Ya, silakan. silakan siapa tadi yang raise hand? Karena di saya nggak lihat Ustazah. Afwan. Ibu Ratna kayaknya itu namanya. Di chat, Ustazah. Ada di chat, dituliskan di chat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Lagi wabarakatuh. sambil ngomong anak soalnya ngapunten. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa Bu? Saya juga 8 nih. Oke, saya nggih Masya Allah begitu sadar ketika mendengar apa namanya tadi CV yang disampaikan oleh MC ya. Sada Fasihah dengan 8 mujahid-mujahidah ya Masya Allah Amin, begitu. amin. Begitu sadar. Dengan saya yang masih 3 gitu, tapi rasanya kok rempong gitu loh saudara. Kalau 3 rempong, saya kasih tips Ibu tambah lagi yang keempat. Insya Allah rempongnya berkurang. Alhamdulillah ini dengan Teorinya gitu. Iya. Karena iya. Allah yang memberikan, jadi Allah yang memudahkan juga. Saya jadi semakin semangat begitu dengan apa namanya ilmu yang panjenengan sampaikan hari ini begitu. Amin. Mungkin pengen nambah cerita begitu, pengen sharing panjenengan cerita pengalaman ketika apa namanya kediaman gitu. Nah mungkin Iya. berapa begitu saudara, kemudian di sana perjuangannya bagaimana begitu saudara, monggo bisa cerita. Masya Allah. Ini di recorder kayak. Saya sebentar izin dulu sambil dibuka diskusi yang lain. Ada tamu. Sebentar ngambilkan kunci dulu. Oh iya, baik Ustazah. Oh ya, Masya Allah. Tadi dengan Mbak Ratna ya, Ibu Ratna ya. Ya sebentar ya, kita tunggu Ustazah Nur Fasihahnya. Beliau sedang ada tamu. Ya, mungkin saya review lagi ya. Tadi, oh ini beliau sudah datang. Baik, silakan. Monggo Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan sebuah kehidupan gitu ya. Kesuksesan itu ya, sebagaimana kita tengok ya, sebelum kita bercerita kepada saya gitu ya, mungkin ada sedikit kebaikan manfaat gitu ya bagi mungkin ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian yang ada di sini. Cuma tentunya kita akan membuka kembali lembaran-lembaran sirah ya daripada para ulama, para tabi'in yang mereka tentunya sudah dikatakan sukses karena kita sudah bisa mengambil manfaat yang banyak dari beliau gitu ya, tentunya ulama Syafi'i gitu ya. Beliau berjuang ya. Beliau berjuang ya meninggalkan ibunda tercinta dan keluarga dan rumah tercinta. Itu sejak umur berapa Ibu? 6 tahun. Di situ lelah enggak? Menuju sebuah negara yang jauh dari rumahnya. Berpisah dengan ibunda tercinta yang melahirkannya. Meninggalkan kesenangan-kesenangan di masa kecilnya. Untuk apa? Untuk ilmu. Kita sudah meninggalkan apa Ibu? Ibunda Imam Syafi'i rahimahullah, beliau rela menjual apa itu tiang rumahnya, mungkin berharga saat itu bukan rumahnya tapi baru tiangnya aja untuk biaya Ananda mencari ilmu gitu ya. Kita sudah menjual apa Ibu? Belajar tahsin, paling menjual gelang Ustazah, baru gelang tapi nanti ternyata beberapa bulan kemudian balik lagi itu gelang dengan yang lebih bagus itu kan, mungkin ada gitu ya. Kemudian menjual apa lagi ya, itu adalah untuk ilmu dan karena keikhlasan semua karena Allah, baik dari baginda Imam Syafi'i dan juga ibunda Imam Syafi'i, keduanya
sama-sama ya jalannya karena Allah SWT, walaupun rasa rindunya luar biasa, sedihnya luar biasa gitu ya, kangennya luar biasa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena Allah SWT ya akhirnya semua dimudahkan dan bertemu dalam kebahagiaan. Iya kan, di akhir ceritanya itu kan kemudian setelah Imam Syafi'i itu menjadi seorang ulama yang besar, ketika ceramah jamaahnya itu ribuan dan yang mendengarkan itu Masya Allah gitu ya, khusyuk mendengarkan sampai menangis atas nasihat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan sebagainya ya. Kemudian di situ takjub kan sang ibunda, siapakah gerangan ustadz ulama tersebut yang menyampaikan ilmu dalam majelis ilmu tadi? Ternyata Syafi'i. Syafi'i bin siapa? Dari mana asalnya? Dan belajarnya di tanah negeri mana? Terus dituntut. Syafi'i bukan anak beliau gitu ya, sehingga penasaran. Saking takjubnya terhadap kehebatan bicaranya. Ternyata Syafi'i tersebut adalah Syafi'i putra beliau sendiri. Kebahagiaan yang selama bertahun-tahun itu dirindu, kebahagiaan yang selama bertahun-tahun itu belum didapatkan, tapi berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Sudah melihat anandanya berhasil sesuai dengan apa yang diimpikan, ya dicita-citakan oleh ibunda Imam Syafi'i. Itu kan berarti sudah lelah-lelahnya luar biasa perjuangannya gitu ya, baik bagi si anak dan juga bagi ibundanya, kedua orang tuanya. Kalau saya dulu gitu ya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan juga beberapa contohnya mengabulkan doa-doa kami ya. Di antaranya kami ke Yaman saat itu hanya ingin benar-benar bagaimana saya ini bisa paham tentang Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Paham tentang ilmu syariah, paham tentang ilmu akhirat gitu ya. Caranya memang kita harus mengemban ya ke Timur Tengah, karena di Timur Tengah di antaranya Yaman, Mesir, ya Saudi Arabia, ya kemudian ada Sudan dan sebenarnya adalah negeri-negeri yang memang di situ adalah lahirnya para ulama. Di situ tempatnya gudangnya ilmu-ilmu surga gitu ya. Jadi bercita-cita bagaimana caranya agar bisa belajar ke situ. Kalau saya pribadi ya, kenapa dulu belajar di manajemen dulu? Ya mungkin Allah SWT jalan saya mengantarkan kepada kebaikan selanjutnya adalah lewat situ dulu. Ya, saya belajar di manajemen dulu ya, S1 di situ ditemukan dengan orang-orang yang solihah, para ustadz yang memang lulusan Timur Tengah, dan kemudian saya mendaftarkan diri sambil kuliah gitu ya di sebuah pondok pesantren gitu ya. Pondok pesantren, kemudian setelah lulus kemudian mencoba bergabung mengabdi ya jadi musyrifah kurang lebih ya 4 tahun lebih, dan kemudian sembari terus mengabdikan diri di lembaga tersebut dan juga terus memperbaiki diri, minta sama Allah SWT bagaimana caranya agar saya lebih paham lagi tentang agama ini, yaitu agama Islam. Bagaimana caranya agar lebih ilmunya itu bertambah, ilmu tentang akhirat, tentunya berdoa-berdoa. Kemudian Allah tunjukkan, Allah berikan jalannya, ditunjukkan orang-orang yang solih, orang-orang yang memang ya punya ilmu syariah, kafaah di bidangnya dan sebagainya. Terus minta, terus masih punya cita-cita yang belum terlaksana, ingin belajar ke Timur Tengah. Bagaimana caranya agar bisa gratis dan bisa menuju ke sana gitu ya. Tentunya Allah SWT memberikan jalan lewat berbagai macam caranya. Allah memberikan petunjuk itu, jalan kebaikan itu kepada saya. Setelah itu ya selesai masa mengabdi, terus mengabdi di situ ya, sambil berdoa terus, tiba-tiba ada teman gitu ya, teman yang menawarkan gitu ya, menawarkan seorang ikhwah gitu ya, seorang pelajar mahasiswa yang sedang belajar di Timur Tengah gitu ya. Dia seorang hafidz Quran dan sebagainya. Singkat cerita tentunya karena dikenalkan, tapi dikenalkan ini yang mengenalkan juga tidak mengenal. Terus dari mana gitu ya? Dari mana cara mengenalnya gitu ya? Ya hanya sekedar disambung-sambungkan, tapi disambung-sambungkan kepada orang juga tidak nyambung, artinya tidak mengenal ya. Orang yang menyambungkan juga saya tidak kenal, tidak mengenal saya juga. Jalannya Allah mudah kalau memang itu niat kebaikan. Ya, akhirnya itu sampai pada titik sudah ketemu, itu pun saya tidak berani untuk memutuskan sendiri. Saya konsultasikan kepada seorang ustadz, guru saya di pondok gitu ya, yang beliau juga suami istri lulusan di Al Azhar Kairo gitu ya, untuk membaca pesan SMS
yang sekarang jadi suami saya, Ustadz Saiful gitu ya. Ya, karena niatnya baik gitu ya, ingin mencari calon istri yang siap untuk thalabul ilmi ya, siap mendampingi dan belajar bareng di Yaman gitu ya. Akhirnya saya konsultasikan dan saya bicarakan gitu ya. Tapi itu belum mengenal, hanya sekedar mengenal nama dan statusnya sebagai mahasiswa S1 yang sudah selesai dan mau lanjut S2, dan syaratnya mencari akhwat yang siap mau berlelah-lelah, berjuang bersama, bersusah payah, berkhidmat, dan siap hidup sengsara. Syaratnya mau hidup sengsara di negeri orang. Ya, pokoknya di situ syaratnya nggak mengenakan. Mau berlelah-lelah, mau ditinggal, ya, mau bersusah payah, mau hidup sengsara, ya, sampai kapan batas waktunya untuk mencari ilmu di Yaman. Nah, saya bersemangat menerima tawaran itu semua, tapi tawaran itu dalam hati saya terima, tapi saya konsultasikan, karena kan memang nggak ngerti pribadi beliau Saiful Anwar itu siapa, orangnya kayak apa, karakternya kayak apa. Tapi karena niatnya saya menerima beliau karena Allah, dan saya pegang bahwa orang yang hafal Al-Quran, orang yang sedang belajar ilmu Allah itu pasti tabiatnya, akhlaknya baik. Saya nggak melihat keturunan siapa gitu ya, kemudian hartanya kayak apa, wajahnya kayak apa, ya, umurnya berapa. Enggak, saya yang pertama kali saya terima ya itu tadi. Dan yang kedua kan sesuai dengan permintaan saya kepada Allah, saya minta bagaimana caranya agar bisa ke Timur Tengah dengan gratis gitu kan. Artinya bisa belajar di sana. Nah, jalannya Allah berikan kebaikan lewat sini. Begitu Ustadz saya tadi ya, suami istri mengiyakan. Iya, sepertinya pemuda ini, mahasiswa ini orang yang baik, solih gitu ya. Terima saja. Begitu kata terima, sudah. Bismillah, saya terima. Proses saya terima sudah, baru itu ke kedua orang tua, abah saya, umi saya bingung. Gimana ya? Minta nikah akan tetapi ditanya siapa orangnya tidak tahu gitu ya. Tapi karena keyakinan saya untuk menerima, orang tua ya juga mengiyakan, mengizinkan. Akhirnya terus proses ya, saya ngurus sendiri tentang KUA-nya, tentang akadnya dan sebagainya. Ya, Ustaz Saiful di Yaman santai-santai saja, artinya tidak mikirin apa-apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya mondar-mandir dan sebagainya. Begitu bertemu dengan keluarga suami ya, yang dulu calon itu agak lama di situ, karena memang orang desa, saya juga orang desa, orang kampung, pernikahan yang tidak dihadiri oleh pengantin laki-laki adalah sebuah sesuatu yang nggak ada lah, langka. Baru muncul saat itu saya gitu ya. Dan kemudian bagaimana ceritanya nggak kenal, kok kemudian belum tahu wajahnya, belum saling tatap muka. Mengirimkan foto itu sulit zaman itu, nih. Sulit ya, nggak punya HP, HP-nya kan cuma HP Nokia yang berapa yang bunyi SMS itu pun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus ke internet, sementara keterbatasan saya untuk ke warnet dan sebagainya, kurang suka dan sebagainya. Sehingga untuk melihat gambar foto dan sebagainya pending. Udahlah nggak usah lihat wajah dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu akhirnya ketemu melihat fotonya juga karena dibutuhkan untuk di KUA gitu. Nah, saat itulah ya melihat foto dan sebagainya. Dia berjalan situ akhirnya ketemu jadi istri, udah bertemu, saya pun berangkat sendiri gitu ya. Berangkat sendiri karena memang nikahnya adalah nikah diwakilkan. Jadi tidak hadir pengantin laki-lakinya. Diwakilkan oleh bapaknya gitu ya. Jadi ya tidak ada proses pernikahan, disanding di pelaminan, nggak ada gitu ya. Jadi prosesnya adalah ijab kabul, akad, ya hadir orang tua saya, bapak beliau sebagai wakil, tanda tangan, sah, sudah. Itu proses menunggu ya, Allah mudahkan segalanya gitu ya. Kesabarannya untuk menanti, menunggu uang dulu untuk memberangkatkan ya. Saat itu kan mahal ya dan sebagainya, apalagi berangkat di bulan Ramadan pesawatnya itu. Sabar gitu ya. Ya pastinya nunggu biaya dan sebagainya. Walaupun sudah sah menjadi suami istri, belum bertemu, disabarkan lagi, masing-masing bersabar. Akhirnya setelah sekian beberapa bulan, 3 bulan menunggu, akhirnya berangkat juga, bertemu. Disitulah perjuangan mulai terjadi. Perjuangan belajar sampai berkeluarga. Saya masuk mendaftarkan diri, diterima, tentunya di situ mulai menghafal Quran. Di situ mulai membaca kitab yang belum saya pahami gitu ya. Dosennya berbahasa Arab, saya sendiri bahasa Arabnya pas-pasan gitu ya, belum mahir banget. Kemudian ya lain sebagainya. Di rumah harus mendampingi suami, masak dan sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya.
maaf ya, ini adiknya. Berjuang mulai ya, di situ mulai benar-benar harus semangat gitu ya. Rasa kangen terhadap orang tua, rasa kepingin makan tempe, ya, rasa kepingin makan bakso, semua harus bagaimana rasa-rasa itu sementara itu dihilangkan dari sebuah cita-cita yang mulia untuk mendapatkan ilmu. Ya, keduanya karena tidak saya sendiri gitu ya, terutama perjuangan Ustaz Saiful untuk sampai lulus gitu ya, sampai finish gitu ya, yang sudah ditempuh dari dahulu dari kecilnya ya, apakah akan gugur hanya kedatangan ngurusin istri dan anak gitu ya. Tapi enggak, karena kan di awal sudah disyaratkan mau berlelah-lelah dalam thalabul ilmi dan mau payah ya, payah di dalam hidup berjuang di negeri orang dalam thalabul ilmi. Oke, dua-duanya bismillah, pagi-pagi harus sudah kuliah ya, membawa anak ya. Kalau di sana kuliahnya itu jam 7 pagi, pulang jam 2 ya, nggak boleh terlambat, dan terus seperti itu, masuk kelas juga nggak boleh terlambat ya, halaqah Quran ya, belajar kitab-kitab yang lain, dan setiap hari harus masuk ya. Pokoknya aturannya itu ketat gitu ya. Aturannya itu ketat dengan tata tertib yang semuanya ada ya, kehadiran itu diutamakan sampai sekitar 95% itu kehadiran gitu ya, tatap muka dengan guru, dengan syekh, dengan dosen itu diutamakan. Ya, nggak boleh ngantuk ya, nggak boleh izin apapun alasannya, apakah anak sakit dan sebagainya gitu ya. Thalabul ilmi gitu ya. Dosen kita, syekh kita juga punya keluarga, punya istri, punya anak yang lagi sakit, mereka hadir untuk memberikan ilmu kepada kalian. Lah kalian hanya udzur mungkin ya, capek, lelah ya, anak demam dan sebagainya, kok sampai tidak hadir? Apakah ada perbedaan antara guru dengan murid gitu, sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, terus di situ mendapatkan banyak kebaikan dari kampus, nah terus seperti itu belajar, menghafal terus seperti itu. Sampai kemudian pada titik mana harus dipilih ya, titik dekat-dekat suami mau lulus S2-nya, dan di situ perjuangan ya, perjuangan karena jurusan yang beliau ambil adalah sebuah jurusan yang langka dan berat. Ketika gugur sekali maka dia harus ngulang dari awal. Maka saya pilih menghandle segala sesuatunya di rumah agar ya Ustadz lebih dulu maju gitu ya, agar lulus gitu ya, seperti itu. Sambil di situ saya belajar sendiri menghafal Quran di rumah, ngikutin halaqah-halaqah yang mudah saya ikutin karena memang tugas utama adalah suami dulu ya, agar diselesaikan karena itu berat sekali. Nah, di situ tentunya tidak ringan gitu ya. Perjalanan ilmu untuk menuju sukses, mungkin teman-teman sekarang melihat sudah paham, tapi sebenarnya belum paham, tapi terus diikutin. Sampai sekarang pun kami berdua selalu belajar gitu ya. Selalu belajar kepada para masyayikh, kepada teman-teman semua, kepada siapapun yang memang itu adalah kebaikan, kami terus ambil ya, kami belajar. Tapi tentunya di situ tidak boleh menghadirkan hati yang sombong, merasa lebih belajar dulu, merasa karena pernah berada di sebuah universitas yang ternama, yang isinya para ulama dan sebagainya, nggak boleh kayak gitu. Kita kedudukannya sama di sini. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Yang memuliakan kita semua adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bukan karena kehebatan ilmu dan sebagainya. Punya ilmu hebat kalau dia tidak takwa kepada Allah juga tidak ada manfaatnya, gitu ya. Jadi seperti itu, tentunya di situ terus berjuang ya. Iya, sedih, nangis, kangen, nggak bisa pulang ya sampai 11-an tahun ya, 10 tahun, 8 tahun. Ya itulah ya, kesabaran di dalam menuntut ilmu masanya panjang ya. Jadi sampai orang tua meninggal gitu ya, Ustadz itu ya, yang nggak melihat. Berarti berapa tahun itu ya? Kenapa nggak bisa pulang? Tentunya karena biaya, tentunya karena kondisi sedang ujian. Ya, tentunya kalau pulang bisa jadi nggak bisa balik lagi ke Yaman dan sebagainya. Itu kan kesabaran yang panjang ya, kesedihan ya, terus kemudian rasa kangen ya. Itu buah daripada kesabaran yang alhamdulillah sampai kemudian Allah takdirkan untuk kita pulang dengan katakan studinya selesai gitu ya. Tapi faktor yang menyebabkan kita pulang ke Indonesia adalah karena tempat kami belajar ya dalam kondisi peperangan. Jadi peperangannya dengan Syiah saat itu Yaman. Kampus kami diantaranya kampus yang juga diobrak-abrik oleh Syiah gitu ya. Jadi penduduk yang di dalam diusir ya. Gedung-gedung kelas-kelas masjid gitu ya. Itu dibom, jadi hancur.
Jadi makanya dipulangkan oleh KBRI Indonesia yang ada di Sana'a, Yaman. Dipulangkan semua, nggak ada yang tersisa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah selamat sampai kita bertemu kumpul di sini gitu ya. Nah, perjalanan itu tentunya panjang ya. Kalau cerita kan mungkin pendek aja ya. Kalau dituliskan mungkin jadi buku ya. Karena memang belajar di sana kalau sudah musim dingin itu luar biasa. Musim dingin rumah itu bagaikan lemari es. Jadi kalau kita pakai jaket yang tertebal itu nggak cukup satu. Pernah minus sekian. Minus sekian itu kan berarti benar-benar es ya. Dingin banget. Makanya kalau musim dingin kayak gitu, sholatnya bisa dijamak gitu ya. Jadi pihak masjid ya menginformasikan dengan toa ya dijamak. Tuh boleh sholat di rumah ya. Wudunya walaupun ada air bisa tayamum. Luar biasa nyentuh air itu es batu yang benar-benar dingin banget gitu ya. Tembok dingin, kasur dingin semua. Jadi sudah pakai kaos kaki tebal berlapis, jaketnya juga berlapis, berselimutnya tebal lagi berlapis. Nah, kondisi dingin kayak gini bagaimana menuntut ilmu? Orang kan biasanya malas untuk tidur, untuk di rumah saja, berselimut. Tapi karena ada tuntutan, ya memang itu sudah terjadwal ya, pembelajaran di kampus. Ya bagi yang malas mungkin pilih tidur-tiduran, absen, nggak masuk. Tapi karena sekali lagi ya, jauh-jauh dari Indonesia ke sana, kalau hanya untuk tidur-tiduran dan sebagainya, tentunya ya seperti apa gitu ya. Kita lawan terus ya. Nah, musim dingin dan panas itu kan berganti cukup cepat ya. Cuman 6 bulan, 5 bulan akhirnya berakhir ganti musim panas. Kalau panas sudah terbakar ya. Jadi bibir pun bisa pecah gitu ya, terbelah jadi 2 saking panasnya. Jadi rasa sakit perpindahan cuaca yang mana jauh daripada cuaca ketika kami semua tinggal di Indonesia, jauh banget cuaca ketika di Timur Tengah terutama Yaman, itu yang menyebabkan kadang muncul berbagai macam penyakit. Kalau dingin kadang bisa menyebabkan sakit perut yang sakit banget karena berawal dari telapak kaki menyentuh sesuatu lantai yang dingin banget padahal sudah pakai kaos kaki, atau udara yang masuk ya lewat mulut dan sebagainya yang nggak kuat dinginnya akhirnya menyebabkan perut jadi sakit dan sebagainya. Kondisi musim panas yang panasnya luar biasa bisa membakar gitu ya, itu juga bisa menyebabkan tubuh ya bisa terbakar juga, diantaranya berdarah ya, kulit itu mengeluarkan darah gitu ya, panas. Itu biasanya kalau kaget ya 1 tahun pertama kehidupan untuk adaptasi itu dulu. Ini kalau bukan sebuah perjuangan dalam thalabul ilmi, makanya kan dikatakan kalau kalian belum merasakan lelahnya mencari ilmu, maka kalian tidak akan mendapatkan nikmatnya dalam belajar kan. Jadi kita belajar itu nikmat, akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Yang itu efeknya nanti hikmahnya, kebaikan itu buat diri kita sendiri. Itu kalau kita sudah merasakan lelahnya dalam belajar. Lelahnya apa? Kita tulis aja. Ya, kita masih nyaman sekali gitu ya. Mungkin saya juga belum lelah, tapi pernah merasakan seperti itu. Ya, belajar di musim dingin, belajar di musim panas, belajar sambil mengandung, ya hamil, belajar sambil ngemong anak, nitipkan di hadonah, penitipan anak, belajar sambil berkeluarga, ya harus masak, ya belajar jauh dari kesenangan-kesenangan layaknya kita ketika hidup sekarang di Indonesia. Ya, di sana nggak bisa mau laundry gitu ya, mau nyari pembantu gitu ya, mau apalagi nggak, nggak ada kan, harus berjuang. Atau mungkin ketika lahiran ada orang tua yang membantu ya, kita cuma mungkin tidur makan, enggak, semua berjuang sendiri ya. Seperti itu pun belum saya katakan lelahnya dalam mencari ilmu, seperti itu belum. Masih banyak santainya ya. Sehingga kita ikutinlah, ambil contoh para tabi'in dan para ulama ya, salafus soleh zaman kita, zaman mereka dulu gitu ya, sebelum zaman kita sekarang ini, dan juga tentunya contoh yang lebih mulia adalah Rasulullah SAW di dalam Iqra, membaca ya firman Allah, perjuangan untuk menyampaikan sebuah kebenaran, mengajarkan ilmu, itu kan tantangannya adalah nyawa. Bagaimana dihina, bagaimana difitnah. Kita kan masih santai Ibu ya. Belum lelah ini kita ya, belum lelah, maka cari kelelahan itu. Ya, kelelahan yang akan menghasilkan, membuahkan kenikmatan yang besar. Tentunya adalah buahnya adalah surga Allah ya. Hidup kita mulia di dunia ini, apalagi yang kita pelajari, yang kita fokus dalam belajar adalah
ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang setiap hurufnya kita baca adalah berpahala satu huruf, gitu ya. Dihitungnya adalah satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surat, gitu ya. Makanya itu penting sekali. Nih, rasakan lelahnya dulu, ibu sekalian, ya. Kalau cerita saya sedikit itu ya, simple lah ya. Kalau nanti sampai jam berapa gitu. Kata teman-teman dulu, Ustazah diceritakan nanti saya tuliskan dalam sebuah buku ya, perjalanan yang panjang gitu ya. Enggak lah ya, masih ada cerita-cerita yang lebih indah dari para ulama dan tabi'in yang perlu kita buka kembali lembarannya. Di antaranya adalah baginda Imam Syafi'i, ya rahimahullah, dan juga para sahabat yang lain dalam menuntut ilmu seperti apa lelahnya. Oke, mungkin seperti itu. Semoga mewakili keingintahuannya. Sampai kemudian ya Allah berikan amanah 3 anak lahir di sana, dan tentunya ya kalau teman-teman tanya rempong, ya rempong banget ya, hidup di perantauan ya, berjuang sendiri, tidak ada yang membantu, tapi kalau semua karena Allah Subhanahu wa taala jadi ringan, dimudahkan jalannya semuanya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya, Ustazah Nur Fasihah. Ini PP profil, foto profil WA ini di mana Ustazah nih? Ini boleh di-share nggak di sini nih? Di Yaman. Coba ya, saya share sebentar ya. Kalau memberikan manfaat, monggo, kalau enggak yang. Kalau lagi kangen, ya seperti itu. Alhamdulillah masih ketemu ya. Iya, sudah. Itu Masjid Presiden Yaman, Abdul Wassaleh, Ali Abdul Wassaleh. Masjid terbesar itu. Tapi namanya Masjid Presiden, karena nama beliau yang dipakai. Itu ke belakang masih luas, ke samping, ke kanan ya. Besar banget. Oke. Terbesar emang ya. Baru jadi tuh. Beberapa tahun sih ya, kita sering jalan-jalan ke situ. Kalau lagi kangen ya buka-buka foto, alhamdulillah masih ada ya. Kayak laptopnya sih hilang, dicuri, kadang HP-nya rusak, tapi tersimpan di Facebook apa ya waktu itu dulu. Dibuka lagi, alhamdulillah. Kayaknya teman-teman kalau punya kenangan indah yang mulia bisa disimpan di Facebook. Kadang kalau HP rusak, laptop hilang, dicuri, atau HP hilang, masih bisa dibuka. Tapi ini ya, foto-foto yang istilahnya syar'i ya, masa lalu yang syar'i lah kayak gitu. Agar apa ya, mampu untuk menyemangati, memberikan motivasi saat kita lagi down, saat kita lagi males ini, saat kita lagi ya Allah, ini sampai kapan pandemi gitu, seperti sudah nggak punya arahan hidup, mau kemana ini, anak-anak nanti ke depan kemana, pokoknya sudah, Masya Allah, bangkitkan kembali semangatnya, ingat masa lalu yang baik gitu ya, yang baik ya, agar semakin menambah kebaikan. Makanya kadang, Masya Allah, ketika di Yaman itu indah banget gitu ya, nyaman hidup ya, seakan-akan itu memang diingatkan akhirat, dekat dengan akhirat, karena jauh dari dunia gitu ya kalau di Yaman itu. Ya karena hari-hari pagi sampai malam ilmu saja. Lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang berilmu, keluar untuk ya paling belanja, itu nggak ada hura-hura, nggak ada apa. Tenang kayak gitu. Jadi mengingat masa lalu itu yang lebih baik tentunya akan menambah semangat lebih baik lagi pada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, itu tadi juga ada tips ya, tips nyelip sedikit dari Ustazah Nur Fasihah. Kalau punya foto-foto yang bisa kita membangkitkan motivasi kita gitu ya. Akhirnya nilai positif bisa hadir lagi. Nah, tadi tipsnya disimpan di Facebook ya Ustazah. Bisa. Biar nggak hilang. Oke, iklan sedikit ya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:11 ya. Jadi 11 enggak? 11 lewat 12. Iya, kalau di situ ya, buka ya. Ada lagi, Ibu Solehah sekalian? Jadi gini, Bu Bunge, kita itu dalam thalabul ilmi itu tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Sehingga ketika mendapatkan suatu rintangan, kerikil-kerikil yang mengganggu jalannya dan sebagainya, dicari solusinya. Kita tidak sendiri dengan cara menyampaikan kepada gurunya, ya mungkin kepada orang yang kita percaya, orang dekat dan sebagainya, sehingga Allah mudahkan gitu. Tidak dibebankan kepada kita sendiri itu enggak.
Misal ya kerikilnya berupa waktu, sampaikan ada jalan keluar. Jangan kemudian memutuskan sendiri, waktunya nggak cocok semua, sudahlah cuti aja tahun ini nggak belajar. Bisa jadi tahun depan malah lebih rempong lagi, waktunya nggak ketemu lagi, saking sibuknya. Cuti Ustazah baru lahiran, masih ada bayi umur 3 bulan. Bisa jadi tahun depan cuti lahir lagi bayi umur 1 bulan. Tambah repot nggak? Karena dunia ya semakin dikasih dia akan semakin meminta. Begitupun akhirat, semakin dikasih dia akan terus semakin akhirat. Tinggal bagaimana kita milih dunia atau akhirat yang akan kita kasih. Ya, nggak akan selesai masalah urusan-urusan dunia ini. Selesainya kalau kita meninggal. Ya namanya udur itu terus akan muncul. Semakin udur itu ya diringankan, maksudnya udur lagi memberikan udur itu akan semakin banyak. Udur terus gitu. Makanya lawan terhadap nafsu-nafsu itu tadi, udur tadi. Walaupun udurnya syar'i, lawan. Kalau sudah jamnya tahsin, bismillah. Fokus aja dulu 2 jam. Begitupun gurunya. Bukan muridnya saja, gurunya. Kalau gurunya sudah jamnya ngajar, sudah urusan yang lain, sudah setiap pekan yang ngajar, ya udah. Jadwalnya ngajar dulu, urusan-urusan lain setelah itu. Karena kalau kemudian gurunya juga sudah jadwalnya tahu ngajar, kemudian izin ya ada urusan keluarga, ngurus ini mutasi bank dan sebagainya. Ya kenapa di hari itu? Memang nggak ada hari lain. Nanti akhirnya pekan depan udur lagi. Ya Allah, ada sesuatu yang berat ini, rumah ini, anak sakit dan udur lagi. Ya, gimana kira-kira? Udur terus. Itu gurunya, akhirnya muridnya ya ikutlah udur lagi. Seperti itu, karena gurunya juga memberikan seperti itu. Jadi antara guru dengan santri, guru dengan murid sama, antara hak dan kewajiban, tidak ada beda gitu ya. Semangatnya juga sama, niatnya juga sama, memiliki biaya yang sama, waktunya juga sama, memiliki kesibukan yang mungkin kurang lebih sama. Ya, tinggal bagaimana kita melawan itu semua. Cukup wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada manfaatnya, tentunya semua itu datangnya dari Allah SWT yang memberikan manfaat, ya. Kebenarannya juga datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan dari saya, ya tentunya kesalahan ya, kekurangan itu sifatnya setan gitu ya, yang suka menjerumuskan. Jadi kita harus semangat lagi yang salah-salah itu agar kita terus memperbaiki diri agar menjadi benar. Ya. Kekurangan-kekurangan itu kita semangati lagi agar terus menambah kebaikan, sehingga kekurangannya semakin kecil, yang semakin tertutupi. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau ya tadi sudah disampaikan banyak sekali, jazakillah khair Ustazah Fatihah ya. Jadi pokoknya intinya tujuan kita, hidup kita insya Allah hanya untuk meraih keridhaan Allah ya. Dan dengan thalabil ilmi ini ya, dengan kita berkumpul bersama di dalam kelompok tahsin, nah itu dalam rangka untuk meraih ridha Allah. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah detail sekali Ustazah, Masya Allah. Baik, saya cek dulu sebentar chatnya. Selain mulutnya membaca Al-Quran banyak, tapi saya tidak. Oke, sebelum ditutup, ya, sebelum kita akhiri, saya akan sedikit share ya. Insya Allah nanti malam akan ada agenda kajian juga dari Ustaz Saiful Anwar. Walaupun Ustazah Indri bisa di-share ya materinya. Oh ya, insya Allah nanti ya disiapkan, dahulu dirapihkan. Oke, ini sedikit informasi ya. Insya Allah tabligh akbar 1 Muharram ya, dalam rangka kita memasuki 1443 Hijriah dengan tema kita bersama Al-Haq ya. Insya Allah hari ini Ahad 15 Agustus pukul 20 WITA. Berarti kalau kita pukul 19 ya, jam 7 insya Allah. Ini ada ID password untuk masuk Zoom ya, karena via Zoom. Ini terbuka untuk umum, terutama untuk pengajar dengan santri juga ini kayaknya wajib ya ini ya Ustazah. Baik.
itu informasi yang disampaikan. Ya sudah cukup ya. Insya Allah kalau memang masih ada pertanyaan atau unek-unek bisa dikirim ke grup kelas masing-masing ya, nanti disampaikan dengan Ustazah Nufasihah. Ya. Baik, kita tutup, mungkin bisa minta tolong doa ya Ustazah Nufasihah. Doanya. Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita jenak tunjukkan ya. Untuk kita fokus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya, insya Allah kajian kita hari ini sudah pada akhir acara. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan yang singkat kita bisa mengambil faidah ya, menjadi amal soleh kita, menambah berat timbangan pahala di akhirat kelak, amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, Ustazah. Jazakumullah khair, ibu-ibu solehah sekalian, yang sehat-sehat ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Baik, ibu-ibu soleha boleh meninggalkan Zoom. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga dimudahkan urusannya hari ini ya. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, saya tutup. Mama.